Pak Dono dan teman-teman mahasiswa kami dari kelompok berapa nih kita ya? Tiga Pak. Kelompok 3 yang terdiri dari Bapak Reski Sepriandi dan Mbak Suntari dan saya sendiri Zulfikar Arsyad akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu manajemen sumber daya manusia. Next, Mbak. Definisi manajemen talenta atau bakat. Gary Dessler tahun 2020 dalam bukunya yang berjudul Human Resource Management 16 tahun edition menjelaskan tentang definisi manajemen, yaitu proses perencanaan, perekrutan, pengembangan pengelolaan, dan kompensasi karyawan yang berorientasi pada tujuan dan terpadu. Sependapat dengan Seren dan Misra tahun 2016, manajemen talenta dapat didefinisikan sebagai proses merekrut, melatih, mengelola, mengembangkan, menilai dan memelihara sumber daya yang paling berharga milik organisasi, yaitu orang-orang. Proses orientasi berkaitan dengan program organisasi dalam menyambut talenta baru yang masuk ke organisasi melalui pengenalan formal dan informal untuk dapat memperkenalkan organisasi kepada talenta baru tersebut, sehingga dapat segera memberikan hasil dan kontribusi kepada organisasi. Dari beberapa definisi rekrutmen, menurut beberapa pendapat antara lain Henry Simamora tahun 1997, Tehani Handoko tahun 2001, Erwin Mundi tahun 2008, dan Gary Dessler tahun 2020. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rekrutmen merupakan proses pencarian dan penarikan calon karyawan yang memiliki kemampuan dan keahlian dan sesuai kriteria untuk mengisi posisi yang kosong di perusahaan. Dengan perekrutan ini, perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next, Mbak. Pengertian perencanaan sumber daya manusia didefinisikan oleh para ahli secara berbeda. Menurut Gary Dessler tahun 2020 dalam bukunya yang berjudul Human Resource Management. Sudah tadi Mbak ini, berulang ya? Kontras. Ini kayaknya aku deh Pak jatahnya. Aku bacain ya iya. Pak. Ya. Ya, silakan Mbak Tari. Terima kasih Lanjut. Pak. Untuk berikutnya kontras, pengertian perencanaan sumber daya manusia didefinisikan oleh para ahli secara berbeda. Menurut Gary Dessler tahun 2020 dalam bukunya yang berjudul Human Resource Management 16 edisi perencanaan pekerjaan adalah proses memformulasi rencana-rencana untuk mengisi lowongan masa depan berdasarkan pada suatu analisis dari posisi yang diharapkan terbuka dan ini akan diisikan oleh calon dari dalam atau dari luar. Sedangkan dalam buku Marihot Tua Effendi Harwanja tahun 2022, Torrington dan Swehuat mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan khusus yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, baik kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang. Dalam bentuk operasional adalah kegiatan yang berkaitan dengan memprediksi atau memperkirakan seberapa banyak orang atau pegawai yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas, baik jumlahnya maupun jenisnya, berapa yang akan tersedia, dan apa yang 16 dilakukan untuk memastikan bahwa penawaran sama dengan permintaan pada waktu yang bersamaan. Kemudian, menurut William B. Wether and Kate Davis mengatakan sebagai proses yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan kebutuhan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan lebih baik. Berdasarkan kedua definisi ini, dapat dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada.
Selanjutnya Mas Rizky bisa dilanjut. Terima kasih Mbak Tari. Selanjutnya adalah kritis. Teori dari Nawawi di tahun 2000 terdapat beberapa kekurangan dari rekrutmen internal. Antara lain, satu, menimbulkan masalah semangat kerja bagi yang tidak dipromosikan. Kemudian yang kedua, menimbulkan konflik bila penempatannya salah. Yang ketiga, menghambat kreativitas dan inovasi baru. Kemudian yang keempat, menghambat ide-ide baru. Next. Kemudian mendesain ulang proses bisnis biasanya dengan menggabungkan langkah-langkah sehingga tim proses multifungsi kecil yang menggunakan teknologi informasi melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh urutan departemen. Kemudian mendesain ulang pekerjaan dengan cara meningkatkan peluang bagi pekerja untuk mengalami perasaan tanggung jawab, pencapaian, pertumbuhan, dan pengakuan. Lanjut untuk yang S berikutnya synthesize, yaitu perekrutan sumber daya manusia pada perusahaan adalah satu hal yang sangat penting bagi proses bisnis perusahaan, termasuk perusahaan lembaga pembiayaan seperti PT PNM atau disebut juga PT Permodalan Nasional Madani. Next. Hal tersebut berpengaruh juga pada pencapaian visi dan misi PNM sebagai lembaga pembiayaan kepada perempuan prasejahtera dengan nasabah terbanyak di dunia. Di PNM, sumber daya manusia dikelola oleh divisi Human Resource Service. Beberapa teori menyatakan juga bahwa agar perusahaan tidak berkembang sesuai dengan nilai dan budaya yang diterapkan, pentingnya manajemen SDM untuk rekrutmen karyawan perlu diterapkan dengan tepat. Sebab itulah, setiap perusahaan perlu tahu bagaimana cara kerja manajemen SDM dan kualifikasi yang harus dipenuhi calon karyawan sehingga lolos dalam proses rekrutmen. Mendapatkan SDM yang berkualitas sangat penting, mengingat mereka inilah nanti yang akan membantu perusahaan mencapai tujuan. Pada buku Gary Dessler tahun 2020 berjudul Human Resource Management 60 Edition, khususnya rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian, perencanaan karir, dan komponen kompensasi, manajemen sumber daya manusia dapat menjalankan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Memutuskan posisi apa yang akan diisi melalui analisis pekerjaan, perencanaan personal, dan peramalan. Yang kedua, membangun kumpulan pelamar kerja dengan merekrut kandidat internal atau eksternal. Yang ketiga, dapatkan formulir lamaran dan mungkin melakukan wawancara penyaringan awal. Yang keempat, gunakan alat seleksi seperti tes, wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan ujian fisik untuk mengidentifikasi kandidat yang layak. Kemudian selanjutnya yang kelima, putuskan pada siapa akan membuat penawaran. Yang keenam, mengorientasikan, melatih, dan mengembangkan karyawan agar memiliki kompetensi yang harus dilakukan pekerjaan mereka. Yang ketujuh, menilai karyawan untuk menilai kerja mereka. Yang terakhir adalah kompensasi karyawan untuk menjaga motivasi mereka. Selanjutnya untuk summarize dijabarkan oleh Pak Fikar. Silakan Pak Fikar. Baik, Mbak Tari dan Rizky, saya lanjutkan. Proses rekrutmen karyawan dalam perusahaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini dapat dilihat saat perusahaan menginginkan adanya penambahan target atau tujuan perusahaan. Sehingga divisi-divisi yang ada akan memperkirakan apakah karyawan yang dimiliki dalam divisinya sudah cukup atau tidak. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses seleksi dan rekrutmen ini adalah human capital dan manajer head di setiap divisi yang bersangkutan, karena merekalah yang menilai apakah di divisinya membutuhkan tambahan karyawan atau tidak. Next, Mbak. Selain itu, pihak HC hanya menentukan syarat-syarat umum yang sudah ditentukan perusahaan, sedangkan head atau manajer divisi yang menentukan apa saja yang dibutuhkan calon pelamar untuk memenuhi kebutuhan di divisinya. Metode rekrutmen yang dilakukan perusahaan adalah internal dan eksternal. Pada posisi manajer ke atas, biasanya perusahaan hanya akan melakukan rekrutmen internal
Mengingat karyawan yang sudah ada lebih memahami SOP dan job description yang ada dalam perusahaan, sehingga memungkinkan karyawan ini dapat langsung bekerja untuk mendukung perusahaan melalui divisinya. Dan saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja, maka perusahaan akan melakukan proses rekrutmen eksternal dengan cara melakukan posting di media cetak dan media online, serta perusahaan biasanya mengikuti acara-acara seperti job fair. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih teman-teman kerjasamanya untuk kita untuk membuat presentasi ini. Mungkin itu Pak Dono, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.